Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan Yesus dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti mengikuti ibadah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Apa kabarnya adik-adik yang di rumah? Kiranya luar biasa di dalam Tuhan. Losa Niftia, meskipun kita harus beribadah secara online, kita harus tetap bersyukur dan harus tetap sungguh-sungguh di dalam memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita mau datang pada Tuhan, kita bersyukur sama Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam hidup kita. Kita mau pujikan, selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semua sikapnya berdoa yang baik, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh menyertai sepanjang malam kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Pada saat ini Tuhan, kami mau memulai ibadah sekolah minggu kami. Kami percaya meskipun kami tidak berkumpul di dalam gereja, meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, namun kami percaya Tuhan tetap menolong kami. Tuhan tetap hadir, bahkan Tuhan tetap memberkati kami. Kami menyerahkan Tuhan puji-pujian kami, terlebih firman Tuhan yang akan kami dengarkan juga. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Losa Niftia, sebel nih gara-gara udah berapa minggu ya kita di rumah aja. Kayaknya hampir 1 bulan deh lo Yosi. Kerjaannya cuma
nonton TV, main HP, tidur, udah gitu aja. Sama loh Yosi, aku juga Pengen deh gitu. keluar rumah buat jalan-jalan sama teman, udah kangen banget. Iya, udah berapa lama nggak ketemu sama teman-teman di sekolah minggu, kangen banget. Kenapa ya kok Tuhan kasih kita masalah kayak gini? Kan kita jadinya gak bisa ketemu teman-teman buat beribadah. Iya ya loh Yosi, aku juga heran kenapa ya. Tapi nggak boleh gitu loh Yosi. Sekalipun keadaan kita susah, sekalipun kita sedih, kita nggak boleh bersungut-sungut. Kita harus tetap sukacita. Mau di gereja atau di rumah, kita harus tetap sukacita memuji Tuhan. Tahu nggak loh Yosi? Katanya dimanapun kita berada, kalau hati kita sungguh-sungguh, Tuhan juga ada di situ. Iya ya loh Niftia. Iya. Makanya adik-adik di rumah jangan bersungut-sungut ya. Kita percaya Tuhan tuh baik banget, bahkan menyertai kita dimanapun. Seperti pujian ya loh Iya, di kanan bener banget. kita ada Tuhan, di kiri kita ada Tuhan. Bener banget. Kita mau bahagia, mau sedih sekalipun, Tuhan tetap ada buat kita. Bener banget. Kita mau pujikan Kudaki-daki. kudaki-daki. Semuanya mau bersikap berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka senyum, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus Tuhan. Sekali lagi kita mau mendaki-daki. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Sekali lagi kita mau mendaki gunung Niftia. Ku daki gunung yang Kita tinggi, turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena kau Yesus. Di kananku kau ada. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, Di duka pun Tuhan tetap ada. duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. 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 Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah memuji Tuhan, kita sudah berikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang adik-adik boleh kembali duduk. Kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa di dalam apapun permasalahan kita punya penolong yang setia loh Seniftia. Kita Benar punya banget. Tuhan yang setia yang selalu menolong kita. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan pasti yang menolong. Dimanapun kita berada, Tuhan pasti tolong. Seperti pujian yang akan kita naikkan untuk mendengarkan firman Tuhan, segala perkara dapat kutanggung.
memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku Apapun yang bisa terjadi tanggung bersemasal di dalam Dia yang Kita percaya bahwa memberi Tuhan menolong hidup kita. Tuhan berikan kita kekuatan. kekuatan, bahkan Tuhan berikan jalan Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Tetap percaya Tuhan setia. Kepada sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan memberikan kita kesehatan, Tuhan telah melindungi kita, Tuhan telah memberikan nafas agar kami bisa bangun dengan suasana yang indah, dengan sukacita. Kiranya Tuhan berkatilah kami yang ada di rumah untuk bisa bersungguh-sungguh mendengarkan live streaming pada pagi hari ini. Berkatilah pembicara kami, Lawson Nur, yang akan menyampaikan firman. Biarlah Tuhan pakai dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kita telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kepada Lawson Nur dipersilahkan. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, jumpa kembali dalam ibadah live streaming di ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Abdiel Anugrah Tulung Agung. Apa kabar kalian semua? Lose berharap kalian semua baik-baik saja, sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, Lose mau tanya nih, kira-kira apa yang kalian kerjakan selama kalian di rumah saja? Apa yang kalian lakukan selama kalian tinggal di rumah, tidak bisa kemana-mana? Coba pikir baik-baik dan kira-kira apa ya yang kalian kerjakan selama kalian ada di rumah? Nah, langsung mau tanya, siapa yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk bermain? Angkat tangan. Wih, semuanya banyak ya, semuanya angkat tangan tuh angkat tangan semua. Pasti semuanya bermain di rumah. Nah, yang kedua, langsung mau tanya lagi, siapa yang banyak menggunakan waktunya untuk belajar? Kok sedikit yang angkat tangan? Wih, sedikit sekali tuh yang angkat tangan. Gak banyak ya, berarti lebih banyak bermain daripada belajar. Nah, berikutnya, siapa yang banyak menggunakan waktunya di rumah untuk berdoa? Kok tidak ada yang angkat tangan? Coba angkat tangan, siapa? Kok cuma satu? Oh, kok cuma dua? Oh, sedikit sekali ya yang menggunakan waktu untuk berdoa. Nah, lo mau tanya lagi, siapa yang banyak menggunakan waktunya untuk membaca firman? Wow, tidak ada yang angkat tangan.
Karena baca firman sulit lose, itu kan. Karena baca firman banyak halangannya, aku gak mau, mending bermain. Nah, kesimpulannya adik-adik, kita lebih banyak menggunakan waktu kita di rumah hanya untuk bermain daripada belajar, daripada berdoa, daripada baca firman Tuhan. Nah, Lose mau tanya nih berikutnya. Siapa yang sudah bosan di rumah? Angkat tangan. Wih, semuanya pada angkat tangan ya. Semuanya pasti merasakan bosan di rumah. Nah, kenapa bosan? Karena gak bisa keluar, gak bisa belanja, gak bisa ke rumah teman, gak bisa ke sekolah, gak bisa ke gereja. Bosan Lose di rumah. Nah, adik-adik, ketika kita merasa bosan, ketika kita bosan di rumah saja, tidak sedikit dari kita yang marah-marah. Tidak sedikit dari kita yang menangis dan lain sebagainya, bertengkar dengan saudaranya. Dan banyak hal yang dilakukan dan lain sebagainya. Nah, siapa yang suka marah-marah di rumah? Ayo angkat tangan. Siapa yang suka marah-marah? Wih, semuanya pada marah-marah ya di rumah karena bosan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kesabaran. Siapa yang tahu kesabaran itu buah roh yang keberapa? Ayo siapa yang tahu? Siapa yuk? Ada nggak yang tahu kesabaran itu buah roh yang keberapa? Yang keempat. Nah, yang pertama adalah kasih. Ini buah ya. Buah roh yang pertama adalah kasih. Lalu yang kedua, siapa yang tahu yang kedua buah roh apa? Setelah kasih, apa? Kasih sukacita. Nah, ini dia buah roh yang kedua adalah sukacita. Lalu yang ketiga adalah apa kira-kira? Siapa yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu secara rutin? Yuk, yang ketiga adalah apa ini? Damai sejahtera. Dan yang keempat yang mau kita pelajarin hari ini adalah kesabaran. Nah, adik-adik ada yang tahu nggak apa sih artinya sabar? Ada yang tahu nggak? Ayo coba jawab. Apa sih sabar itu? Ada yang tahu? Nanti dijawab ya, SMS ke grup sekolah minggu. Nah, SMS di situ sabar itu apa? Dijawab masing-masing. Nah, kesabaran itu adalah tidak cepat marah, itu artinya sabar. Kesabaran itu adalah tidak cepat putus asa, lalu tidak cepat sakit hati. Artinya, hatinya itu tenang, dapat menahan diri dari kemarahan. Jadi itu yang dimaksud dengan sabar. Jadi kesabaran artinya hati kita ini tenang, kita ini tidak cepat marah, tidak cepat emosi, tidak marah-marah sama mama papa, tidak marah-marah sama saudara kita yang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita perhatikan, pasti adik-adik bilang, aduh Lose, sulit sekali kalau kita itu sabar. Sulit sekali Lose kalau kita itu gak marah-marah, kita pasti marah-marah terus. Banyak orang yang dikit-dikit marah, banyak orang yang dikit-dikit putus asa, banyak orang yang dikit-dikit dendam, banyak orang yang dikit-dikit apalagi sakit hati. Apalagi saat ini kita nggak bisa keluar rumah, kita nggak bisa bermain, kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa sekolah, kita nggak bisa ke gereja. Dan paling sedihnya kita ini menyalahkan Tuhan. Tuhan jahat. Tuhan jahat. Nah, kita menyalahkan Tuhan, sumber dari segala kejahatan. Itu yang membuat kita tidak sabar. Nah, ingat baik-baik, ketika kita punya buah roh, kita punya kasih. Nah, ini kita punya kasih, kita punya sukacita, kita punya apa lagi? Damai sejahtera, dan kita punya kesabaran, maka kita harus tetap memelihara buah-buah roh yang sudah
kita pelajari. Ingat, kasih itu sabar. Kasih itu tidak suka marah. Nah, seperti pujian ini nih adik-adik, yuk coba kita nyanyiin bersama yuk. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti sekali lagi yuk, kasih. Kasih itu sabar, tidak apa marah, sayang kepada teman, seperti sekali lagi ya. Yuk sekali lagi. Kasih itu sabar, tidak suka marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, masa yang sulit seperti saat ini, kita nggak bisa keluar rumah, kita tidak bisa ke gereja, kita tidak bisa sekolah, itu diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Nah, untuk apa Tuhan izinkan semua itu terjadi? Untuk membantu menumbuhkan kesabaran kita, untuk membantu menumbuhkan iman di dalam diri kita. Ingat, Roh Kudus adalah sumber kekuatan bagi setiap orang yang percaya. Nah, kesabaran yang adik-adik miliki itu akan muncul jika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi, izinkanlah Roh Kudus masuk ke dalam hati adik-adik sekalian dengan mempercayai firman Allah dan hidup seturut dengan kehendaknya. Maka Roh Kudus akan membantu kita untuk kita apa? Hidup lebih sabar lagi. Jadi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, mari kita belajar. Melalui firman Tuhan yang sudah kita dengar, kita dapat belajar untuk sabar di dalam segala hal. Ingat, sesuatu yang sulit seperti yang lo sebutkan tadi, kita nggak bisa ngapain, kita nggak bisa keluar, kita nggak bisa buat ini dan itu, Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, supaya apa? Kesabaran kita semakin bertumbuh, dan iman kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada hari ini boleh membawa kita, membawa adik-adik sekalian untuk lebih sabar menghadapi segala hal di dalam apapun yang terjadi dalam hidup kita. Belajar sabar ya. Kalau kita lagi marah, kalau kita lagi jengkel, tepuk dadanya, elus-elus dadanya, bilang sabar, sabar gitu ya. Ingat bahwa kita harus sabar menghadapi apapun. Supaya apa? Supaya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dan Roh Kudus tetap menuntun kita untuk kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali tentang kesabaran. Seringkali kami tidak sabar menghadapi segala hal yang terjadi dalam hidup kami. Dan pada hari ini kami telah mendengar firman-Mu. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami dan mengubahkan hidup kami untuk kami boleh tetap dalam hidup kesabaran di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu supaya kami boleh taat akan kebenaran firman-Mu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat ini, Lose akan memberikan aktivitas kalian. Perhatikan ya. Tuliskan 10 contoh perbuatan yang menunjukkan kesabaran selama masa corona. Tuliskan 10 contoh perbuatan yang menunjukkan kesabaran selama masa corona. Nah, adik-adik bisa langsung menjawab pertanyaannya
dan langsung kirimkan ke grup sekolah minggu atau bisa juga ke WhatsApp Lose Tuti. 3 orang pertama akan mendapat hadiah dari Lose yang akan dibagi saat kalian nanti sudah bersekolah minggu. Jangan lupa dijawab ya pertanyaannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, bagaimana kabarnya? Lose percaya kita masih dalam keadaan yang baik, kita masih dalam keadaan yang luar biasa di dalam Tuhan. Lose mau kita tersenyum dulu dong. Kita hari ini telah merenungkan firman Tuhan tentang kesabaran. Yang pertama kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Kita mau belajar terus sabar di tengah-tengah keadaan yang tidak baik sampai hari ini. Nah adik-adik, biarlah firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Lose Nur membuat kita tetap bersemangat dan membuat kita tetap bersukacita bahkan bersabar di dalam Tuhan. Tadi katanya Lose Nur, kalau kita tidak sabar, kita mau letakkan tangan kita di dada terus ngelus-ngelus. Sabar, sabar, biar Tuhan sendiri yang memberi kita kesabaran. Dan Lose Tuti mau memberikan pengumuman untuk ibadah minggu depan. Tetap semangat ya, karena kita masih harus tetap ibadah live streaming sekolah minggunya. Tetap bersuka cita, tidak perlu bersungut-sungut, tidak perlu bersusah hati, tapi kita mau terus berdoa supaya Tuhan memberikan kita kebebasan dari virus corona ini sehingga kita bisa bersekolah minggu kembali. Adik-adik, jangan lupa tetap jaga diri dan jaga kesehatan ya, supaya kita tidak mudah terserang penyakit yang ada hari-hari ini. Itu saja yang ingin Lose sampaikan. Jangan pernah jemu-jemu untuk bersekolah minggu meskipun hanya live streaming. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia bersekolah minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.